Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah yang maha terpuji, yang maha tinggi di atas arasy-Nya, di mana Allahu Jalla Jalaluhu bersemayam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan perjalanan di dalam hidup ini dengan melakukan dan mencari kebaikan, menyempurnakan iman dan juga menyempurnakan amal salih, menyempurnakan tauhid, dan juga menyempurnakan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya bekal yang bisa dibawa oleh seorang hamba Allah untuk berjumpa dengan Rabb-Nya pada hari kiamat, hari di mana setiap dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hari di mana seseorang yang betul-betul memanfaatkan waktu di dalam hidupnya untuk Allah, untuk beribadah sebaik mungkin kepada Allah, maka hari itu bagi mereka adalah hari yang sangat indah. Hari yang sangat dinantikan oleh mereka. Hari di mana mereka mendapatkan balasan atas seluruh apa yang mereka korbankan di dalam kehidupan dunia ini. Oleh karenanya ahibati fillah, manfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk membawa bekal, untuk bisa meraih bekal yang terbaik, untuk menemani perjalanan kita
menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai kepada penghujung kitab Syarhu Usulil Iman yang ditulis oleh al-muallif Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Rangkaian pokok-pokok keimanan yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini, rangkaian arkanul iman yang menjadi pokok kehidupan atau pokok di dalam kehidupan seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 usul yang menentukan seseorang selamat atau tidak kelak pada hari kiamat. 6 usul yang menjaminkan bagi dirinya kebahagiaan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah mereka-mereka yang menyibukkan dirinya untuk menyempurnakan 6 perkara ini. 6 usulul iman ini. Orang yang menghabiskan hidupnya dan kemudian mengakhiri hidupnya di atas pokok-pokok keimanan dengan sempurna. Tubalahum. Beruntung orang-orang yang seperti ini. Maka Syekh kemudian mengakhiri kitabnya dengan menyebutkan ahdaf al-aqidah al-islamiyah, dengan menyebutkan ahdaf, tujuan-tujuan dari aqidah Islam, tujuan-tujuan dari aqidah Islamiyah, di mana beliau mengatakan al-hadafu lughatan, kata beliau, yang disebut atau yang dimaksud dengan al-hadaf, yang mana jamaknya adalah ahdaf, secara bahasa yutlaqu ala ma'anin minha, itu diitlaqkan, disebutkan untuk menyebutkan beberapa perkara atau memiliki beberapa makna. Minha, di antara makna hadaf di dalam bahasa Arab, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ghardu yunsabu liyurma ilaihi wa kullu syai'in maqsud. Yang dimaksud dengan hadaf adalah sesuatu yang diletakkan untuk menjadi sasaran mereka-mereka yang melemparkan atau melesatkan anak panah. Atau juga maknanya adalah setiap perkara yang dituju. Itu yang dimaksud dengan al-hadaf. Dan al-aqidah al-islamiyah, aqidah Islam, yang mana ke-6 pokoknya sudah dibahas sebelumnya. Maka ke-6 pokok itu yang menyempurnakan akidah seseorang itu pun memiliki tujuan dan maksud. Maka kemudian beliau mengatakan al-ahdaful aqidatu aqidatil islamiyah wa maqasiduha wa ghayatuha nabilah al-mutarattabati ala tamassuki biha wa hiya kathiratun mutanawwi'atun minha. Maka tujuan akidah Islam, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan ke-6 pokok akidah ini dan meminta kita kemudian untuk menyempurnakan akidah, tujuan-tujuan di dalamnya yang mulia yang akan datang ketika seseorang berpegang teguh kepada akidah yang benar, kepada akidah Islam yang sempurna.
Maka tujuannya banyak kata Syekh, tapi di antara tujuan yang paling utama dari akidah Islamiyah, yang pertama dan ini yang paling utama, awalan kata beliau, ikhlasun niyyati wal ibadah lillahi wahdah. Mengikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Di dalam ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh, perkara terpenting di dalam hati seseorang, tidak ada yang lebih penting dari perkara ini. Menjadi mulia hati seseorang ketika hatinya dipenuhi dengan keikhlasan, ketika hatinya dipenuhi dengan ketulusan kepada Rabbul Alamin, ketika jiwa dan raganya betul-betul tunduk patuh kepada Rabbnya di dalam ibadah, maka itu isyarat yang sangat nyata bahwa ada keikhlasan di dalam dadanya. Mereka yang hanya memperdulikan Allah dan tidak memperdulikan siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang dijaga oleh Allah, mereka-mereka yang dibahagiakan oleh Allah, mereka-mereka yang akan diberikan pertolongan oleh Allah, mereka-mereka yang ikhlas di dalam ibadah mereka kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang diinginkan oleh Allah ketika Allah menetapkan usulul aqidah al-islamiyah. Allah tidak pernah menginginkan kita kemudian untuk mengejar selain Allah. Dan begitu beratnya keikhlasan bagi seorang hamba Allah, berat. Karena keikhlasan itu membutuhkan kejujuran. Karena keikhlasan itu membutuhkan hati yang dilapangkan dan dibersihkan dari kotoran-kotoran kemaksiatan dan kemusyrikan. Banyak di antara kita lupa bahwa kita beribadah semata-mata semestinya hanya karena Allah Jalla Jalaluhu. Bukankah ini yang diperintahkan oleh Allah Jalla fi'ula? Dalam ayat yang sering kita dengar kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka hamba-hamba Allah itu diperintahkan oleh Allah melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, condong hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Mereka-mereka yang betul-betul dinantikan kehadirannya di hadapan Allah, karena hanya mereka-mereka yang ikhlas yang dinantikan kehadirannya oleh Allah dan begitu juga oleh Rasulullah SAW. Kelak di telaganya, di telaga Rasulullah SAW. Al-Imam Ibnu Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi mengatakan, li'annahul khaliq, karena Allah adalah pencipta, sang pencipta yang menciptakan segalanya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Oleh karenanya kata Syekh, fawajaba an yakunal qasdu wal ibadatu lahu wahdah. Oleh karenanya wajib seseorang kemudian memurnikan tujuannya, al-qasd yang ada dalam hati, an-niyah. Setelah dia memurnikan qasd, tujuan dan niatnya, wal ibadah, dan kemudian dia memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang menggapai puncak keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ahibati fillah, di dalam kitab Allah, di dalam ayatnya,
di dalam firman-Nya yang indah, dalam firman-Nya yang suci, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk betul-betul tulus meminta hanya kepada Allah, mukhlisin dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus Allah pun Jalla Jalaluhu menetapkan bagi mereka-mereka yang ikhlas perlindungan dari Allahu Jalla fi'ulah dari seluruh kesesatan dan seluruh perkara yang menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Allah. Allah hanya berikan kepada orang-orang yang ikhlas. Ketika Allah Subhanahu wa taala berhadapan dengan iblis, ketika iblis menolak perintah Allah, ketika iblis menentang perintah Rabbul Alamin, dan kemudian dia bersumpah di hadapan Allah, bahkan bersumpah dengan kemuliaan Allah untuk menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah Jalla Jalaluhu. Ketika Allah abadikan perkataan iblis di dalam surat Shad ayat yang ke-82, ketika iblis mengatakan qal, kata Allah, iblis mengatakan, fabi izzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semuanya. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu menghikayatkan perkataan iblis yang lainnya dalam ayat yang berikutnya, di mana iblis mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu atau mereka-mereka di antara hamba-hambamu yang ikhlas, maka mereka tidak akan tersesatkan oleh iblis. Begitu kuatnya pengaruh keikhlasan, dan begitu seringnya semestinya kita mengingatkan diri kita tentang keikhlasan. Tidak ada gunanya ibadah tanpa keikhlasan. Tidak ada gunanya ibadah yang kemudian dirusak dengan harapan-harapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang akan celaka ketika mereka menukarkan Allah, menukarkan ketulusan kepada Allah dengan perkara-perkara yang sedikit dari urusan dunia. Dalam ayat yang lainnya Allah Jalla Jalaluhu berfirman, Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an menyediakan tempat terbaik hanya untuk mereka-mereka yang mukhlisin. Dan semoga Allah menjadikan kita di antara mereka yang ikhlas dan mati di atas keikhlasan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat dari ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-49, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidaklah kalian itu dibalas oleh Allah kecuali sesuai dengan apa yang kalian kerjakan di dalam kehidupan dunia ini. Dalam ayat ini Allah mengancam mereka-mereka yang gagal di dalam amalannya. Balasan kalian sesuai dengan amalan kalian.
kecuali kata Allah illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, maka balasan mereka berbeda dengan yang lainnya. Kata Allah, ulaika lahum rizqun ma'lum, bagi mereka rizki yang jelas, yang nyata di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawakih diantaranya adalah buah-buahan yang Allah persiapkan. Wahum mukramun, dalam keadaan mereka dimuliakan oleh Allah. Kalau ada di antara kita yang berpikir kenikmatan dunia yang dia dapatkan dari Allah sudah sangat luar biasa, maka dia akan melupakan semuanya ketika dia dimuliakan oleh Allah, duduk di dalam surga Allah. Mukramun, dimuliakan oleh Allah, dilayani oleh para bidadari, para anak-anak, para pelayan surga. Dan itu karena keikhlasan mereka di dalam kehidupan yang fana ini. Fi jannatin na'im, mereka berada di taman-taman yang dipenuhi dengan kenikmatan. Ala sururim mutaqabilin, di atas kasur-kasur saling berhadapan. Dalam keadaan mereka menikmati apa yang disediakan oleh Allah. Menikmati apa yang dijanjikan oleh Allah Rabbul Alamin. Yutafu alaihim bika'sim min ma'in, dikelilingkan kepada mereka gelas-gelas yang diisi minuman-minuman yang lezat, bayda, putih warnanya, ladzatil lisyaribin, yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. La fiha ghaulun wala hum anha yunzafun, tidak membuat orang yang meminumnya kemudian pusing, menjadi payah. Karena minuman yang ada di dalamnya adalah khamar, dan khamar ini tidak akan membuat mereka kemudian pusing, mual, tapi justru mereka akan merasakan puncak kenikmatan. Wa indahum, dan di sisi mereka qasiratut tarf, para bidadari yang selalu menundukkan pandangan mata mereka kecuali kepada suami-suami mereka. Buat siapa jemaah? Buat mereka-mereka yang ikhlas. Sibuklah untuk mengikhlaskan ibadah hanya karena Allah. Ka'annahunna baydun maknun, para bidadari ini seperti telur-telur yang mulus, yang tidak ternodai, tidak ada kerusakan pada dirinya. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang ikhlas. Dan tidak mungkin seseorang kemudian mengikhlaskan apa yang mereka lakukan untuk Allah jika mereka tidak faham apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang menyempurnakan usul keimanan mereka kepada Allah, maka merekalah yang akan menggapai puncak keikhlasan di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya. Kemudian hadaf yang kedua, tujuan yang kedua dari akidah Islamiyah, kata beliau adalah tahrirul aqli wal fikri minat takhabbutil fawdawi an-nashi' an khuluwil qalbi min hadhil aqidah. Membebaskan akal dan fikiran dari seluruh kerendahan fikiran, pemikiran yang muncul dari kosongnya hati dari apa yang disebut dengan akidah. Li'anna man khala qalbuhu minha, karena orang-orang yang hatinya kosong dari akidah, fahuwa imma farighul qalbi min kulli akidah, kemungkinannya
dia adalah orang yang betul-betul kosong hatinya dari akidah. Wa abidun lil madil hissiyah faqat, dan dia hanya menyembah materi-materi yang ada di dunia ini. Ada yang menyembah uang, ada yang menyembah syahwat dan hawa nafsunya, ada yang menyembah pekerjaannya, dan seluruh sesembahan-sesembahan lain selain Allah. Ketika hati kosong dari akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa imma, atau kata Syekh, mutakhabbitun fi dhalalatil aqaid wal khurafat. Atau kemudian dia terjerumus ke dalam kesesatan-kesesatan akidah dan terjerumus ke dalam perkara-perkara khurafat, kebohongan-kebohongan yang dia yakini sebagai kebenaran, yang jauh dari tuntunan Islam, yang jauh dari akidah yang semestinya, sehingga bermunculanlah dari mulut mereka kebohongan demi kebohongan ketika hati mereka kosong dari akidah yang benar. Bahkan omongan orang yang tidak waras sekalipun dianggap sebagai kebenaran ketika hati seseorang itu kosong dari akidah. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka-mereka yang hatinya kosong dari iman, dari akidah yang benar kepada Allah, justru dimasuki oleh kemusyrikan atau keyakinan akidah yang lain. Ulaika kal an'am, kata Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat. Dan semua itu karena akidah yang tidak ada di dalam dada mereka. Itu sebabnya kenapa para nabi, para sahabat para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, dan orang-orang yang mengikuti mereka selalu mengingatkan umat tentang perkara ini. Dan semestinya begitulah seorang yang betul-betul mengimani Allah, mendakwahkan akidah yang benar sampai akhir hayatnya. Karenalah ini kunci keselamatan di dalam kehidupan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Syekh rahimahullahu ta'ala melanjutkan dengan menyebutkan hadaf atau tujuan yang ketiga dari akidah Islamiyah. Beliau mengatakan ar-rahatun nafsiyah wal fikriyah fala qalaqa fi nafs wala idtirab fil fikr. Kata beliau, di antara hadaf, tujuan atau ghayah yang dicapai dengan akidah Islamiyah itu adalah tenangnya jiwa atau istirahatnya jiwa, dan juga tenangnya atau istirahatnya fikiran. Fala qalaq, tidak ada kegundahan di dalam jiwa. Walat tirab fil fikri, dan tidak ada kegoncangan di dalam fikiran. Kata beliau, lianna hadhihi al-aqidah tasilul mu'min bi khaliqihi. Karena akidah ini menyampaikan seorang mukmin, mengantarkan seorang mukmin kepada penciptanya yaitu Allah. Fayarda bihi rabban mudabbira. Dengan akidah Islamiyah seorang mukmin ridha Allah menjadi Rabbnya. Dengan akidah Islamiyah seorang hamba ridha
menjadikan Allah sebagai mudabbirnya, pengaturnya, wa hakiman musyarri'a. Dengan akidah Islamiyah seorang mukmin ridha menjadikan Allah sebagai hakimnya dan sebagai pembuat syariat atas dirinya. Fayatma'innu qalbuhu biqadarihi. Hatinya menjadi tenang terhadap takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia betul-betul meyakini dan menyadari bahwa apapun yang ditetapkan oleh Allah adalah kebaikan untuk dirinya. Bahwa ketetapan Allah adalah perkara yang sempurna atas seluruh makhluknya, sehingga tidak ada sedikit pun kegundahan di dalam hatinya. Wa yansharihu sadruhu lil Islam, dan kemudian dadanya menjadi lapang untuk menerima Islam. Fala yabghi anhu badila. Dan seorang mukmin ketika dia berada di atas akidah yang benar, maka dia tidak menginginkan apapun atau siapapun menjadi ganti bagi Allah Jalla Jalaluhu. Cukup Allah bagi dirinya, cukup Allah di dalam kehidupannya, cukup Allah yang dia jadikan sebagai tujuan di dalam kehidupan yang dia jalani dalam kehidupan yang fana ini. Maka inilah adalah manusia yang paling berbahagia di atas permukaan bumi ini. Orang-orang yang mencukupkan dirinya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup. Dia tidak membutuhkan siapapun selain Allah. Dan itu yang akan muncul ketika seseorang berada di atas akidah yang benar. Dia tidak peduli kepada makhluk. Dia tidak tersakiti oleh makhluk. Dia tidak terganggu oleh makhluk. Karena hatinya tenang. Karena hatinya begitu dipenuhi dengan kekuatan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kata Syekh, salamatul qasdi wal amal minal inhiraf fi ibadatillahi ta'ala. Di antara hadaf akidah Islamiyah atau ghayah yang dicapai oleh seseorang dengan akidah Islamiyah itu adalah salamatul qasdi wal amal. Selamatnya mereka di dalam tujuan, begitu juga dengan selamatnya mereka di dalam amalan yang mereka kerjakan di dalam Islam. Selamat dari apa? Kata Syekh, selamat dari inhiraf, dari penyimpangan fi ibadatillahi ta'ala. Penyimpangan, selamat dari penyimpangan ketika beribadah kepada Allah. Begitu juga kata Syekh, au muamalatil makhluqin, atau bermuamalah dengan makhluk. Tidak ada penyimpangan di antara interaksinya dengan makhluk ketika dia berada di atas akidah. Orang-orang mukmin sejati, orang-orang yang lurus akidahnya adalah orang yang terbaik di dalam muamalahnya kepada makhluk. Itu yang semestinya terjadi. Itu yang semestinya menjadi ciri mereka yang berada di atas akidah yang benar. Selamat dari seluruh penyimpangan, kekeliruan, kesalahan yang tidak semestinya mereka lakukan. Li'anna min ususiha, karena di antara pokok akidah itu, kata beliau, al-imanu bir rusul, iman kepada para rasul, al-mutadamminu littiba'i tariqatihim, yang mengharuskan seseorang itu kemudian mengikuti jalannya para rasul. Dzatis salamati fil qasdi wal amal, di mana jalannya para rasul ini
adalah jalan yang selamat di dalam tujuan, dan begitu juga mereka selamat di dalam amalan. Kalaulah andaikan kita mengikuti para rasul, maka sempurnalah amalan kita, sempurna pula dan selamat pula tujuan kita di dalam melakukan sesuatu. Hendaknya kita berkaca, bercermin, sekuat apa ittiba kita kepada para rasul. Kalau kemudian kita jumpai begitu buruknya amal dan tujuan kita, maka itu isyarat bahwa kita tidak berada di atas akidah yang benar. Yang kelima kata Syekh, al-hazm wal jidd fil umur. Punya tekad yang kuat dan bersungguh-sungguh di dalam seluruh perkara, khususnya perkara kebaikan. Karena Syekh mengatakan la yafutu fursatan lil amalis salih illa istaghallaha fihi raja'an litsawab. Tidaklah dia menjumpai satu kesempatan untuk beramal saleh, melainkan orang yang berada di atas akidah yang benar akan memanfaatkan kesempatan tersebut dan dia akan melakukan amalan tersebut. Sudahkah kita seperti ini keadaannya? Sudahkah kita kemudian tidak pernah melewatkan, tidak pernah luput dari kita satu kesempatan pun untuk melakukan kebaikan, atau kemudian kita sia-siakan begitu saja, dilepaskan begitu saja? Karena mereka yang berada di atas akidah yang benar, sekalipun mereka tidak sudi kehilangan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Karena mereka tahu kebaikan ini yang akan menjadi bekal terbaik mereka untuk berjumpa dengan Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Ini motivasi dari Nabi untuk tidak diluputkan, untuk tidak dilewatkan. Tapi masih begitu banyak di antara kita yang menyia-nyiakan kesempatan itu begitu saja. Demi apa? Demi dunia. Demi apa? Demi rasa letih. Demi apa? Demi pekerjaan. Demi apa? Demi keluarga. Sehingga dia meninggalkan perkara yang mengantarkan dirinya masuk ke dalam jannah Allah. Wala yara mauqi'a ithmin illa bata'ada anhu khaufan minal iqab. Dan tidaklah seseorang yang berada di atas akidah yang benar ini, ketika melihat ada satu perkara dosa, melainkan dia menjauh dari perkara itu khaufan, karena takut akan ancaman dan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dicoba, bukan dirasakan, bukan dicicipi, bukan. Orang yang berada di atas akidah yang benar itu menjauh dari seluruh perkara yang mendatangkan murka Allah. Itu tandanya. Itu yang akan terjadi kalau seseorang berada di atas akidah yang benar. Kata Syekh, li'anna min ususihal iman bil ba'thi wal jaza. Karena di antara pokok akidah Islam itu adalah mengimani bahwa ada hari kebangkitan dan ada hari di mana Allah membalas seluruh perbuatan hamba-hambanya. Apakah kita pikir itu tidak akan terjadi? Apakah kemudian kita pikir kita akan selamat dan pasti selamat ketika Allah bangkitkan kita dan Allah hadapkan kita ke hadapannya dan kemudian Allah menyingkap seluruh apa yang kita kerjakan? Apakah kemudian kita berpikir kita pasti selamat? Dan mereka yang selamat itu adalah mereka yang sadar setiap kebaikan tidak boleh mereka luputkan, dan setiap kebinasaan dalam perbuatan maksiat dan dosa tidak boleh mereka kerjakan. Karena mereka takut Allah murka kepada dirinya kelak pada hari kiamat. Kata Syekh,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratul An'am ayat yang ke-132. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walikullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin 'amma ya'malun." Dan bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, masing-masing hamba Allah itu memiliki tingkatan-tingkatannya tersendiri, semua itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Allah kemudian mengatakan apa? Sekali-kali Allah tidak pernah lengah dari apa yang mereka kerjakan. Kalau mau bikin pengingat di gadget tuh yang antum pegang semuanya itu, maka ingatkan diri kita bahwa Allah tidak pernah lupa tentang apa yang kita kerjakan. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Jalla Jalaluhu. Dan Allah akan menyingkap segalanya kelak pada hari itu. Pada hari di mana kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hatha an-nabiy, kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan motivasi kepada kita. Ala hadhil ghayah, terhadap tujuan yang satu ini. Itu untuk bersemangat, untuk punya kesungguhan. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah. Apa lanjutannya? Bapak-bapak dulu yang jawab. Oleh ibu sudah ada yang jawab. Bapak-bapak dulu yang jawab. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah min. Ibu-ibu lagi yang jawab. Ini di pengajian manapun ada hadis ini. Ayo silakan bapak-bapak. Aduh, pantesan atau leles gitu mah. Apa kata Rasulullah SAW? Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah. Mau sampai kapan jadi mukmin yang lemah? Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita ridha dengan keterbatasan kita di dalam ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemaksiatan? Mau sampai kapan? Kita tidak pernah diharapkan menjadi segerombolan manusia-manusia lemah, nggak pernah. Sebaliknya, kita diharapkan untuk menjadi segerombolan manusia kuat. Kata Imam An-Nawawi, baik itu imannya, akidahnya, ataupun amalannya, ataupun ilmunya. Karena mereka yang seperti itu lebih baik dan lebih dicintai sama Allah. Masa nggak mau dicintai sama Allah? Masa ridho juz amma terus seumur hidup? Ridho nggak jemaah? Jemaah? Masa ridho hadis yang hafal teh innamal a'malu binniyat terus? Mau sampai kapan? Sedangkan mereka yang kuat lebih dicintai, lebih baik dari mukmin yang lemah, kata Rasulullah SAW. Meskipun Nabi mengatakan wa fi kullin khair, yang kuat yang lemah sama-sama baik, tapi yang lebih baik, masa nggak pengen jadi yang lebih baik? Selalu dalam urusan dunia ingin jadi yang terbaik, selalu. Tapi tidak di dalam iman. Lantas berharap apa? Nabi kemudian mengatakan ihris, bersemangatlah. Hirs itu artinya semangat yang luar biasa, seperti orang tamak, benar-benar pengen, benar-benar berjuang, benar-benar melakukan sesuatu. Ala ma yanfa'uka,
terhadap perkara yang bermanfaat bagimu. Bukan hirs kepada perkara yang lain. Bukan semangat yang menggebu-gebu mencari dunia, ngejar duit, ngejar jabatan, mengejar prestasi dunia. Nabi bilang ala ma yanfa'uka. Mungkin sebagian orang mengatakan, kan itu juga bermanfaat. Bukan itu maksud Nabi. Tapi yang bermanfaat bagi diri kalian di akhirat nanti ketika berjumpa sama Allah. Karena itu yang lebih baik. Dunia itu kotoran, dunia itu bangkai, dunia itu tidak lebih mulia dari sepotong sayap nyamuk. Kapan mau sadar bahwa yang dikejar itu kotoran, bangkai yang dikejar itu? Ihris ala ma yanfa'uka. Kemudian kata Nabi, wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Butuh pertolongan Allah atau tidak dalam perkara ini? Butuh. Sering minta tolong? Sering. Apa doanya? Katanya sering. Yang keras, yang keras. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ada doa lain. Allahumma a'inni. Mumtaz. Tapi ada doa yang lain. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Siapa yang hafal doa ini? Ini hadis Nabi, ini doanya Nabi, sahih. Ana ngelihat wajah ayak itu doa iya. Sudah kelihatan dari wajahnya. Ayak itu. Allahumma ansurni wa la tansur alai. Wamkurli wa la tamkur alayya. Taib, enggak usah dilanjutkan jemaah rahmatullah Allah. Cari sendiri. Dan kemudian Nabi mengatakan wala ta'jiz, dan jangan sekali-kali kalian lemah. Ya, mau sampai kapan curhat terus futur, Ustaz futur. Jangan lemah kata Nabi. Andaikan kita sadar bahwa kita tidak boleh pasrah dengan kelemahan. Karena Nabi bilang wala ta'jiz, jangan lemah. Kalau merasa lemah minta tolong sama Allah dan jadilah mukmin yang lebih kuat karena dia lebih baik dan lebih dicintai. Gak usah minta kiat-kiat, perbaiki dirimu maka Allah akan memperbaiki keadaan. Halas sudah. Sampai bosan jawabnya patar putur, patar putur. Bosan. Karena masalahnya tidak pernah diselesaikan. Selalu merasa lemah. Sedangkan Nabi melarang kita untuk lemah. Kemudian Nabi mengatakan, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Jangan pernah mengatakan ketika tertimpa sesuatu, andaikan kalau saya melakukan ini pasti begini. Sering kita ucapkan tidak? Aduh, mun nyaho mah bakal kieu. Kalau tahu bakal begini, saya mah gak boleh sama Nabi. Gak ada gunanya. Omong gitu gak ada gunanya. Walakin qul kata Nabi, katakan oleh kalian, akan tapi qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah mentakdirkan dan Allah melakukan apapun sesukanya. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena kalimat andaikan itu membuka pintu syaitan masuk ke dalam hati seseorang. Orang mukmin yang ada di atas akidah yang benar itu pantang bilang andaikan. Karena dia tahu semuanya di bawah takdir. Dan dia gak perlu merasa lemah dalam keadaan apapun. Yang kuat itu bukan musuh-musuh Allah. Karena orang-orang mukminnya terlalu lemah. Makanya mereka kelihatan kuat.
Kapan kita akan menyadari ini? Sampai kapan? Yang keenam kata Syekh, takwinu ummatin qawiyah. Akidah Islam yang benar itu membentuk umat yang kuat. Tabdhulu kulla ghalin wa rakhisin fi tathbiti diniha wa tawqidi da'aimih ghairi mubaliyatin bima yusibuha fi sabili dhalik. Akidah yang benar itu membentuk umat yang kuat yang akan mengorbankan setiap perkara yang berharga atau yang murah yang dia miliki untuk menguatkan agamanya dan memperkokoh tiang-tiang agamanya, dan tidak peduli dengan seluruh yang menimpa dirinya ketika dia melakukan itu. Semua dikeluarkan. Apapun dilakukan demi apa? Demi kebaikan, demi agama Allah. Dalam hadis Muslim, Ibunda Aisyah itu ditanya, apakah Rasul di akhir hayatnya itu sholat sambil duduk? Anda mau tanya sama Adin, Nabi di akhir hayatnya sholat sambil duduk atau tidak? Ya, taib. Anda mau tanya dulu sama hadirin, kenapa? Kenapa? Jawab. La haula wala quwata illa billah. Kenapa? Kan tinggal jawab jemaah. Hah? Sakit. Selain sakit apa? Sebagai contoh. Terus apa lagi? Udah kehabisan jawaban? Sudah? Apa lagi sih? Hah? Apa? Enggak terdengar, maaf. Kenapa? Untuk menunjukkan meskipun dalam kondisi sakit maka tetap wajib ibadah. Yakin? Hah? Yakin? Itu menurut kita kan? Tapi Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan begini, perhatikan. Naam, kata Ibunda Aisyah, iya, Rasul sholat sambil duduk di akhir-akhir hayatnya, di masa tuanya. Kenapa? Jawaban Aisyah, ba'dama hatamahun nas. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Setelah manusia-manusia di sekelilingnya itu menghancurkan tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, ka'annahum bima hammaluhu min athqalihim sayyaruhu syaikhan mahtuma. Seakan Ibunda Aisyah ingin mengungkapkan bahwa manusia yang ada di sekeliling Rasul itu selalu melimpahkan beban mereka kepada Rasul, dan Rasullah kemudian yang menyelesaikan beban mereka dan masalah-masalah mereka, yang sampai akhirnya membuat tubuh Rasul itu tua dan rentah karena letih melakukan apa saja yang beliau bisa lakukan untuk hamba-hamba Allah. Karena Nabi gak pernah berhenti mengeluarkan yang dimilikinya dan apa yang bisa dilakukannya untuk agama Allah dan hamba-hamba Allah. Makanya gak aneh kalau para ulama sakit keras, mereka menghabiskan hidup akal tubuhnya untuk siapa? Untuk Allah dan agama Allah. Makanya hancur tubuhnya. Karena manusia selalu minta bantuannya. Itu yang gak pernah disadari oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sanggup lagi berdiri di atas kedua telapak kakinya di penghujung kehidupannya karena tubuhnya terlalu letih. Dikorbankan untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi beginilah akidah yang benar
membuat dan membentuk seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulih." Orang-orang beriman itu dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15 adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, dan sedikit pun mereka tidak pernah ragu kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah mengatakan wajahadu, dan setelah itu mereka berjuang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Berjuang dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan apa yang Allah katakan di akhir ayat ini. Ulaika humus shadiqun. Inilah orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah. Iman sama Rabbnya, iman sama Rasulnya, dan tidak punya keraguan sedikit pun, dan tidak membiarkan sedikit pun keraguan di dalam dadanya. Enggak ada. Dan setelah itu berkorban, berjihad dengan harta dan jiwanya. Merekalah yang betul-betul jujur imannya kepada Allah. Sudahkah kita berada dalam keadaan seperti ini? Dan yang terakhir jemaah rahmatullah. Dan ini adalah akhir dari kitab ini. Sabi'an, kata Syekh, yang ketujuh, al-wusul ila sa'adatid dunya wal akhirah. Tujuan dari akidah ini adalah sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Bi islahil afradi wal jamaat, dengan memperbaiki keadaan person per person atau satu orang, individu per individu, awil jamaat, ataupun sekelompok manusia. Memperbaiki keadaan mereka, memperbaiki hati, jiwa dan perbuatan mereka. Wa nailith thawabil mukramat atau mukarramat, dan kemudian mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah. Oleh karenanya Allah berfirman tentang perkara itu, kata Syekh, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97. Apa kata Allah dalam ayat ini? Apa kata Allah dalam ayat ini? Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh, laki perempuan, dalam keadaan dia beriman dengan sebaik dan sebenar-benarnya iman kepada Allah, akidahnya sempurna, akidahnya lurus, akidahnya sesuai sama persis dengan akidahnya Nabi Muhammad SAW. Sama, nggak ada bedanya. Menyempurnakan 6 pokok akidah yang kita pelajari ini. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Camkan ini baik-baik. Allah berjanji, mentaukid janjinya dengan mengatakan, sungguh kami akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka-mereka yang seperti itu. Harusnya orang yang di atas akidah yang benar itu bahagia, bukan kemudian sengsara. Ana miskin Ustadz, bahagia tuh gak ada urusannya sama miskin ataupun kaya, gak ada. Kekayaan, kebahagiaan yang sebenarnya, kata Nabi, di sini. Sesusah apapun kita, selapang apapun dunia kita, demi Allah tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan atau tidak akan pernah menyengsarakan kita kalau hati ini dipenuhi dengan iman. Sahabat Nabi banyak yang fakir gak bisa makan, tapi mereka tidak pernah sengsara. Allah berjanji Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada mereka. Jadi kalau masih kemudian waduh segala macam jadi masalah, periksa akidahnya, periksa imannya, ada yang salah pasti. Karena Allah tidak mungkin mengkhianati atau menyelisihi janji. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan berikan balasan terbaik nanti di akhirat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ini yang namanya bahagia dunia
akhirat. Semua karena iman yang diikuti dengan amal saleh. Dan Syekh mengatakan hadhihi ba'du ahdafil aqidah al-islamiyah narjullaha ta'ala an yuhaqqiqaha lana wa li jami'il muslimin. Ini beberapa tujuan atau hadaf akidah Islamiyah. Kita berharap kepada Allah, Allah mewujudkannya untuk kita dan seluruh kaum muslimin. Dan dengan kalimat ini berakhirlah pembahasan kitab Syarhu Usulil Iman karya al-Imam Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Semoga Allah menggabungkan kita dengan beliau dan juga mereka-mereka yang diwafatkan oleh Allah di atas tauhid, di atas iman, di atas ketaatan kepada Allah, di atas dakwah yang lurus. Allah menggabungkan kita dengan mereka kelak di dalam jannahnya insyaallah. Amin Allahumma amin. Dan kita tidak perlu kemudian terlalu banyak bersedih, tapi teruslah mendoakan saudara-saudara kita, baik yang hidup ataupun yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikutilah jejak-jejak kebaikan yang mereka tinggalkan untuk kita semuanya, agar Allah kemudian menggabungkan kita dengan mereka kelak di dalam surganya insyaallah. Amin Allahumma amin. Sampai di sini tidak ada pertanyaan malam ini insyaallah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.